Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim meriwayatkan pula hadis dari Itban radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Fa inna Allaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Sungguhnya Allah mengharamkan atas neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia berharap dengan mengucapkannya tersebut wajah Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan tauhid, yaitu Allah mengharamkan neraka atas orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi orang yang mengucapkan la ilaha illallah tersebut harus ikhlas. Harus ya betagi bidzalika wajh Allah. Jadi ada syarat. Di antara syarat mengucapkan la ilaha illallah yaitu mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya tidak semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian bermanfaat, ya. Misalnya orang mengucapkan la ilaha illallah tidak mengerti maknanya, ya. Misalnya seorang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia tidak ikhlas, ya. Betapa banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia tidak memenuhi persyaratan. Contoh orang munafik mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak ikhlas, ya. Ya, ada orang gila juga bisa mengucapkan la ilaha illallah, ya. Ya, ada orang juga mengucapkan la ilaha illallah tidak mengerti maknanya, mengucapkan la ilaha illallah tapi dia terjerumus dalam kesyirikan. Maka la ilaha illallah harus diucapkan dengan ikhlas, ya, karena Allah Subhanahu wa taala dan memahami maknanya, ya, sehingga neraka diharamkan atasnya. Baik, kita lanjutkan dalil yang berikutnya, dalil yang keempat, halaman 56, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Qala Musa ya Rabbi." Nabi Musa berkata kepada Allah, "Ya Rabbku, alimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bihi." Ya Rabbku, ajarkanlah aku sesuatu yang aku bisa berzikir kepadamu dengannya dan aku bisa berdoa kepadamu dengannya. Qala ya Musa, qul ya Musa, maka Allah berkata, "Wahai Musa, qul la ilaha illallah." Katakanlah la ilaha illallah. Qala Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadza. Nabi Musa berkata, "Ya Rabbku, semua hamba-Mu mengucapkan la ilaha illallah." Qala ya Musa, Allah berkata, "Wahai Musa, lau anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi." Seandainya langit yang 7 dan seluruh penghuninya kecuali aku, wal ardina sab'a fi kiffatin, dan juga bumi yang berlapis 7 berada di daun timbangan, wa la ilaha illallah fi kiffatin, dan la ilaha illallah di timbangan yang lain, malat bihinna la ilaha illallah, maka akan lebih berat la ilaha illallah. Hadis ini kembali menjelaskan tentang keutamaan la ilaha illallah. Jadi Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah tentang suatu zikir spesial yang dia ingin dengan zikir tersebut dia bisa berzikir kepada Allah dan bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah mengajarkan la ilaha illallah. Waktu Allah mengatakan wahai Musa ucapkan la ilaha illallah, Nabi Musa mengatakan, "Ya Allah, semua hamba-Mu tahu kalau yang ini. Aku ingin yang lebih spesial." Ternyata Allah menjelaskan tidak ada yang lebih spesial daripada la ilaha illallah. Jadi zikir yang terbaik, zikir yang terafdal adalah la ilaha illallah. Maka Allah menjelaskan seandainya langit yang 7 dan bumi yang 7 lapis diletakkan di satu timbangan dan la ilaha illallah di timbangan yang lain, maka lebih berat la ilaha illallah. Hadis ini diperselisihkan tentang kesahihannya, ya. Karena sebagaimana saya sebutkan halaman 57, ya, dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Darraj bin Sam'an Abu Samah. Dan Darraj bin Sam'an Abu Samah kalau meriwayatkan dari Abu Haytham, maka ada perselisihan di kalangan para ulama tentang kredibilitas perawi ini, ya. Intinya sebagian ulama mensahihkan, sebagian ulama menghasankan, sebagian ulama mendhaifkan hadis ini, ya. Tetapi hadis ini maknanya dikuatkan dengan hadis yang lain sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, ya. Beliau menyebutkan ada hadis yang semakna dengan hadis ini. Lihat halaman 58, ya. Hadis tersebut yang disebut dengan hadis Sahibul Bitaqah. Hadis orang yang memegang kartu yang menjelaskan tentang agungnya la ilaha illallah, bahwasanya jika la ilaha illallah ditimbang maka sangat berat sekali, bahkan lebih berat daripada langit dan bumi. Saya bacakan hadisnya halaman 58. Yusahu bi rajulin min ummati yaumal qiyamah. Ada seorang lelaki dari umatku, kata Nabi,
akan diteriakin, dipanggil pada hari kiamat, diteriakin untuk hadir. Ala ru'usil khalaiq, dan dia dipanggil di hadapan banyak orang, ya, di hadapan banyak orang. Jadi sebagian orang dari berdasarkan hadis-hadis, sebagian orang dihisab atau disidang di hadapan banyak orang. Sebagian orang dihisab antara Allah dengan dia saja. Ya, sebagian orang aibnya dibuka di hadapan khalayak, sebagian orang aibnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang ini dipanggil di hadapan manusia yang lain. Yusahhu bi rajulin, itu dipanggil, disebut namanya dengan suara yang keras, dari umatku seorang laki yaumul qiyamah, pada hari kiamat kelak, ala ru'usil khalaiq, di hadapan manusia. Fayunsyaru alaihi tis'una sijillan, kemudian dibukakan, ditampakkan baginya, dibukakan 99 catatan amal perbuatan dia. Kullu sujillin maddul basar, setiap catatan sejauh mata memandang. Jadi catatan ini sangat luas, ya. Thumma yaqulullahu azza wa jalla, kemudian dia lihat catatan perbuatan dia. Dalam catatan tersebut Allah bertanya kepada dia, hal tungkiru min hadza syai'an, apakah ada yang kau ingkari dari catatan ini? Dan seorang akan dibuat ingat atas seluruh yang pernah dia lakukan. Dia lihat semua catatan di hadapan dia. Fa yaqulu la ya rabbi, kata dia, tidak ada yang saya ingkari ya Rabbku. Fa yaqul, maka Allah berkata, adzalamatka katabatil hafizun, apakah para malaikat yang tugasnya mencatat telah berbuat zalim kepadamu, ya? Mungkin salah nyatat, mungkin, ya. Enggak, ya. Mungkin salah nyatat atau berlebih-lebihan, ya. Tidak sekali hakim di dunia kan begitu kan, kalau jengkel dia catatnya lebih parah, ya. Kalau dia tidak lagi senang dia kurang-kurang, ya. Enggak. Malaikat tidak ada begitu, ya. Malaikat tidak ada pilih kasih kalau nyatat, ya. Sembunyi-sembunyiin, enggak, semuanya dicatat. Maka Allah bertanya, adzalamatka katabatil hafizun, apakah para pencatatku yaitu para malaikat telah mendolimimu, salah mencatat misalnya? Fa yaqulu ya rabbi, la ya rabbi, kata dia, tidak ada yang salah. Mereka tidak mendolimiku. Kemudian Allah bertanya, alaka udhrun, apakah kau punya udhur, apakah kau punya dalih yang bisa kau sampaikan, sekian banyak maksiat yang kau lakukan, sekian banyak kesalahan yang kau lakukan. Alaka hasanatun, apakah kau punya kebaikan yang mau kau sebutkan? Fayahabur rajul, maka orang ini pun ketakutan. Ini di hadapan banyak orang, dia disidang, ya. Fayaqulu la, kata dia, tidak ada ya Allah, tidak ada udhur, ya. Ya. Tidak ada uzur, ya. Jadi apa namanya, setiap orang tahu tentang apa yang dia lakukan, ya. Dan catatan malaikat tidak ada yang salah. Balil insanu ala nafsihi basirah, bahwasanya manusia itu lebih tahu tentang dirinya. Kalau dia salah, meskipun orang tidak tahu, dia tahu, ya. Dia lebih ngerti. Maka dia mengatakan, la, tidak ada uzur, tidak ada kebaikan. Fayaqul bala, kata Allah, bahkan ada kebaikanmu. Innalaka indana hasanatin, sungguhnya kau memiliki kebaikan-kebaikan yang tercatat di sisi kami. Wa innahu la dzulma 'alaikal yaum, dan pada hari ini kau tidak akan dizalimi. Fa tukhraju lahu bitaqatun fiha asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka dikeluarkan baginya catatan sebesar bitaqah, kartu. 99 catatannya apa? Sejauh mata memandang. Ini cuma kartu, mungkin kecil. Tulisannya asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala fayaqul, maka dia berkata, ya Rabbi, ma hadhil bitaqatu ma hadhi sijillat. Ya Rabbku, apa pengaruhnya kartu kecil ini dibandingkan dengan 99 catatan amal kemaksiatan, yang setiap catatan sejauh mata memandang? Apa pengaruhnya? Fayaqul innaka la tuzlam, kata Allah, kau tidak akan dizalimi. Fatudha'u sijillat fi kiffatin wal bitaqatu fi kiffatin, fatawasat sijillatu wa thaqulatil bitaqa. Lantas diletakkan bitaqah, kartu la ilaha illallah, di satu timbangan, adapun 99 catatan amal diletakkan di timbangan yang lain, ternyata lebih berat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan benar la ilaha illallah itu sangat berat, sebagaimana tadi perkataan Allah kepada Nabi Musa. Ya Musa, law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi, wahai Musa, kalau seandainya langit yang 7 berserta penghuninya malaikat dan macam-macamnya diletakkan satu timbangan, ya, wala ilaha illallah fi kiffah, dan la ilaha illallah di timbangan yang satu, malat bihinna la ilaha illallah, lebih berat la ilaha illallah. Ini menguatkan hadis tersebut. Dan ini menjelaskan bahwasanya, ya, la ilaha illallah itu, ya, benar-benar sangat ampuh dalam menghapus dosa-dosa, sangat ampuh dalam menghapuskan dosa-dosa. Namun tidak semua orang kualitas la ilaha illallahnya sama. Setiap kita punya
kartu la ilaha illallah. Saya rasa kita semua ibu-ibu, bapak-bapak sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Setiap kita mengucapkan demikian, ya. Ya. Berarti kita sudah punya catatan amal la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dan kita akan memiliki kartu ini, tetapi masalahnya sebagaimana penjelasan para ulama, setiap orang punya kartu la ilaha illallah tapi kualitasnya berbeda-beda. Maka kita berusaha setiap hari untuk memperkuat dan memperbaiki kualitas la ilaha illallah kita agar semakin berat dan semakin berat, dan ini akan bermanfaat pada hari kiamat kelak. Di antaranya dengan terus membersihkan diri kita dari berbagai macam kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik-syirik kecil. Dengan terus meningkatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan terus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Hal-hal inilah yang meningkatkan tauhid kita. Dengan terus menjauhkan diri, jangan sampai ingin dipuji, jangan sampai ingin disanjung, kita hanya ingin dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ini perlu perjuangan. Kalau kita dalam kehidupan kita berjuang untuk ikhlas, menjauhkan dari penyakit riya, ya, penyakit ujub, ya, penyakit bangga diri dan macam-macamnya, maka kualitas la ilaha illallah tatkala kita meninggal, kualitas kita, kartu kita benar-benar berat. Ya, adapun kalau kita tidak memperhatikan hal ini, maka kita punya kartu la ilaha illallah tapi ringan. Sehingga disebut dalam hadis-hadis ada orang mengucapkan la ilaha illallah masuk neraka. Ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, telah mutawatir hadis-hadis orang-orang mengucapkan la ilaha illallah mereka dalam neraka jahanam. Kenapa? Karena kartu la ilaha illallah mereka tidak berkualitas atau kualitasnya kurang. Kualitasnya apa? Kurang. Sehingga tidak mampu untuk membakar dosa-dosa yang telah dia lakukan sehingga dia terjerumus dalam neraka jahanam. Maka jangan seorang semuanya pede, yang penting saya sudah la ilaha illallah. Ya. Yang penting saya sudah la ilaha illallah, sudah Muhammad Rasulullah. Nanti semua dosa-dosa akan terbakar, ya. Enggak. Kalau kualitasnya rendah, maka tidak kuat pengaruhnya, ya. Bukankah Rasulullah SAW dalam hadis Sahih Bukhari, Allah berkata, "Akhriju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman." Keluarkan dari neraka jahanam orang yang dalam hatinya masih ada keimanan meskipun sebesar zarah. Orang ini mengucapkan la ilaha illallah, dia muslim, tapi dalam neraka jahanam. Berarti la ilaha illallahnya enggak kuat, ya. Oke, ibu-ibu, dalam kehidupan sehari-hari berusaha untuk memperkuat kualitas la ilaha illallah. Jangan suka ngerumpi, ibu-ibu, ya. Jadi ngerumpi itu mengurangi kualitas la ilaha illallah, ya. Ya, karena ibu-ibu itu paling suka ngerumpi, ya. Paling suka ngerumpi dibandingkan bapak-bapak, ya. Karena bapak-bapak banyak pikirannya, pikir utang, pikir ini macam. Ibu-ibu kurang kegiatan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.